Di sini Joseph Brouwer mengatakan bahwa kepribadian anak O terpecah menjadi dua. Halo teman bicara, bertemu lagi dengan saya Diki di channel Bicara Mental, kenali dan ambil kendali. Teman-teman pernah gak sih curhat ke teman atau ke terapis panjang lebar sampai akhirnya setelah teman-teman curhat, teman-teman merasa lega, nyaman, pusing-pusing di kepalanya berkurang, nyari perutnya bisa jadi berkurang. Saat ini konsep seperti itu dengan mudahnya bisa kita terima. Tapi dulu konsep seperti ini masih terasa asing. Sampai akhirnya Freud mendengar tentang kasus anak O dari Joseph Brouwer yang akhirnya menginspirasi Freud untuk mengembangkan teori psikoanalisis. Kasus tentang anak O ini menjadi terkenal karena didokumentasikan oleh Joseph Brouwer dan Sigmund Freud dalam bukunya yang berjudul Study in Hysteria. Nah, anak O ini siapa sih? Anak O ini sebenarnya adalah nama samaran yang belakangan berdasarkan laporan dari Ernest Jones dipercayai bahwa nama aslinya adalah Bertha Pappenheim. Nah, Bertha Pappenheim lahir pada tanggal 27 Februari 1859 di Vienna. Nah, Bertha Pappenheim dikenal sebagai seorang aktivis wanita di Jerman dan pendiri Jüdischer Frauenbund, League of Jewish Women in Germany. Sayangnya banyak sekali data-data yang hilang tentang Bertha Pappenheim ini karena banyak yang dimusnahkan oleh Nazi. Bertha Pappenheim merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, ada juga yang mengatakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah Sigmund Pappenheim, seorang pedagang di Vienna dan merupakan seorang Yahudi yang ortodoks dan lebih mementingkan anak laki-laki. Ibunya berasal dari keluarga kaya dari Frankfurt. Bertha sangat dekat dengan ayahnya. Sejak kecil, Bertha sudah menyadari bahwa dia hanyalah just another daughter karena keluarganya lebih mengidam-idamkan anak laki-laki. Bertha bersekolah di sekolah Katolik dan menjalankan aturan-aturan Yahudi, tradisi-tradisi Yahudi yang ketat. Jadi hidupnya penuh dengan aturan-aturan sepertinya. Bertha bersekolah sampai usia 16 tahun, kemudian selesai dia menyulam dan membantu ibunya di rumah. Adiknya yang laki-laki satu-satunya melanjutkan sekolah sampai tinggi. Dikatakan bahwa Bertha ini iri dengan adiknya yang sekolahnya lebih tinggi. Pada usia yang ke-21 tahun, ayah Bertha Pappenheim mengalami sakit keras dan disinilah Bertha mulai mengalami gejala-gejala gangguan jiwa. Kemudian dia memutuskan untuk berobat ke Joseph Brouwer pada tahun 1888 atau pada saat Bertha berusia 29 tahun. Ia pindah ke Frankfurt bersama ibunya. Di sana keluarganya sebagian menjalankan tradisi Yahudi dengan ketat dan sebagian lebih liberal. Sehingga Bertha di sana tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan amal tapi juga bisa menjadi aktivis wanita dan mendirikan Jüdischer Frauenbund, League of Jewish Women in Germany. Dan di sana Bertha menjadi presidennya selama 20 tahun dan tetap aktif di JFB tersebut sampai dia meninggal tahun 1936. Nah, kita masuk ke kasus anak O atau Bertha Pappenheimnya. Jadi pada tahun 1880 dikatakan bahwa anak O datang ke Joseph Brouwer. Joseph Brouwer menggambarkan anak O sebagai gadis yang pintar, menarik, baik, dermawan, namun moody dan keras kepala. Dalam bukunya, Brouwer membagi kasus anak O ini menjadi 4. Yang pertama, Juli sampai Desember 1880, di mana ayahnya mulai sakit keras. Di sini Ana merawat ayahnya sepanjang malam dan di siang hari dia merasa sangat lelah dan sangat mengantuk dan
gelisah. Dia juga ada gejala batuk yang sangat ekstrim. Brouwer menyebut fase ini adalah fase latent incubation. Di sini mulai gejala psikosis dari Anao. Pada periode ini, Anao selalu berbaring di tempat tidurnya. Kemudian Anao juga mengalami gangguan mata atau ocular disturbance, diikuti dengan paralisis dan kontraksi taktil anestesia, jadi kulitnya tidak bisa merasakan. Bicaranya juga kacau, grammarnya kacau, dan merupakan campuran dari 4 bahasa. Di sini Joseph Brouwer mengatakan bahwa kepribadian Anao terpecah menjadi 2. Yang pertama, kepribadian yang normal, sadar, namun sedih. Pada keadaan sadar ini, Anao bisa menceritakan fantasinya, perasaannya saat merawat ayahnya yang sedang sakit keras. Nah, kepribadian yang kedua, Ana menjadi sangat kasar, gelisah, dan mempunyai halusinasi tentang ular hitam. Pernah dalam periode ini, Anna tidak bicara sama sekali selama 2 minggu. Nah, Brouwer tahu bahwa hal ini diakibatkan suatu kejadian yang sangat menyakitkan. Dan saat Brouwer pertama kali membuat Anao berbicara mengenai kejadian tersebut, Anao kemudian bisa bicara dengan lancar. Di sore hari, Anna sering mengalami apa yang dia sebut sebagai cloud atau daydreams. Pada saat itu, Anna gampang sekali terhipnotis. Jadi Joseph Brouwer datang pada saat-saat tersebut. Kemudian Anna menceritakan tentang mimpinya yang kebanyakan mengenai seorang gadis yang cemas di sekitar orang yang sedang sakit. Kemudian pada Maret 1881, Anna berangsur-angsur membaik. Kemudian dia mulai meninggalkan tempat tidurnya pada 1 April 1881. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Ya, teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik subscribe, like, dan share agar lebih banyak lagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Bila teman-teman tidak setuju atau ada kritik atau saran, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa hindari self diagnosis, stop stigma, dan jangan tabu bicara mental.